mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Khairun Ternate. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data metode etnografi. Langsung saja pada materi pertamanya, yaitu definisi dari metode etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami perilaku, budaya, dan interaksi sosial dalam komunitas online. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada akhir tahun 1990-an sebagai adaptasi dari metode etnografi ke dalam dunia digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati, menganalisis, dan memahami komunikasi serta praktek sosial yang terjadi dalam berbagai platform digital seperti forum, media sosial, grup diskusi, dan blog. Berbeda dengan metode survei atau wawancara yang membutuhkan keterlibatan langsung dengan responden, etnografi lebih mengutamakan pengamatan interaksi yang terjadi secara alami di dunia maya. Yang kedua yaitu proses analisis dalam metode etnografi. Analisis dalam metode etnografi mengikuti beberapa tahap sistematis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama, identifikasi dan pemilihan komunitas online. Peneliti harus memilih komunitas digital yang relevan dengan tujuan penelitian. Komunitas yang dipilih sebaiknya memiliki anggota aktif, diskusi yang cukup banyak, dan interaksi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu pengumpulan data, di mana data dikumpulkan oleh peneliti dengan metode observasi pasif atau hanya mengamati, atau partisipasi aktif, ikut serta dalam diskusi. Bisa juga menggunakan teknik dokumentasi digital dan wawancara online. Yang ketiga, analisis data melibatkan pengkodean tematik, analisis wacana, atau pendekatan interpretatif lainnya untuk menentukan pola dan tema dalam data. Yang keempat, interpretasi hasil. Peneliti memberikan makna terhadap data dengan pertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi interaksi dalam komunitas tersebut. Yang kelima, penyusunan laporan dan kesimpulan. Hasil penelitian kemudian disusun menjadi laporan akademik, laporan bisnis, atau dokumentasi lainnya. Yang ketiga, pengumpulan data dalam metode etnografi. Data dalam metode etnografi bisa dikumpulkan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, observasi pasif, di mana peneliti hanya mengamati aktivitas komunitas tanpa berinteraksi langsung. Metode ini sering digunakan untuk memahami pola komunikasi tanpa mengambil dinamika komunitas. Yang kedua, partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat dalam komunitas dengan berinteraksi langsung, berkomentar, atau ikut serta dalam diskusi. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam, tetapi juga menimbulkan tantangan etis. Yang ketiga, dokumentasi digital menggunakan teknik seperti sparing data atau mengambil teks,
gambar dan video dari media sosial atau forum, screenshot dan pencatatan manual dari postingan dan diskusi. Yang keempat, wawancara online dilakukan melalui email, chat, atau video call untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam dari anggota komunitas. Yang keempat, atau materi yang keempat, yaitu analisis konteks dalam metode etnografi. Karena data berasal dari dunia digital, penting untuk memahami konteks di mana interaksi terjadi. Analisis konteks dalam etnografi melibatkan 1. Bahasa dan simbol, mengidentifikasi slang, jargon, emoji, dan meme yang digunakan dalam komunitas tertentu. Memahami bagaimana bahasa dan simbol digunakan untuk mengekspresikan identitas dan emosi. Yang kedua, norma dan budaya komunitas. Setiap komunitas online memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggotanya. Misalnya di Reddit atau aturan tentang off-fight dan down-fight, sementara di Twitter ada norma tentang penggunaan hashtag. Yang ketiga, konteks sosial dan teknologi. Platform yang digunakan mempengaruhi cara komunikasi langsung. Misalnya, percakapan di Twitter lebih singkat dan cepat dibandingkan forum diskusi di Reddit atau Quora. Materi yang kelima yaitu interpretasi hasil dalam metode etnografi. Setelah dikumpulkan dan dianalisis, langkah berikutnya adalah memberikan makna terhadap temuan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam interpretasi hasil meliputi 1. Analisis naratif, di mana melihat bagaimana individu dalam komunitas membentuk identitas dan pengalaman mereka melalui cerita digital. Yang kedua, analisis wacana, di mana peneliti mengkaji bagaimana bahasa digunakan untuk membangun opini, pengaruh, dan hubungan sosial dalam komunitas digital. Yang ketiga, analisis interaksi sosial, di mana peneliti harus mengamati bagaimana anggota komunitas berkomunikasi, membentuk kelompok, dan membangun relasi sosial dalam lingkungan digital. Materi yang keenam yaitu aplikasi di berbagai bidang dalam metode etnografi. Metode etnografi telah banyak digunakan di berbagai sektor termasuk 1. Yaitu bisnis dan pemasaran. Meneliti, di mana peneliti meneliti perilaku konsumen di media sosial, menganalisis tren pasar dan respons pelanggan terhadap suatu produk. Yang kedua yaitu sosiologi dan antropologi, di mana peneliti mengkaji budaya digital, identitas online, dan perubahan sosial yang terjadi di komunitas virtual. Yang ketiga yaitu media dan komunikasi. Peneliti harus meneliti pola komunikasi yang penyebaran informasi dan opini publik di platform digital. Yang keempat yaitu kesehatan digital, menganalisis
bagaimana pasien berbagi pengalaman tentang penyakit dan perawatan di forum kesehatan. Yang kelima yaitu pendidikan online. Memahami di mana peneliti harus memahami bagaimana siswa dan pengajar berinteraksi dalam komunikasi pembelajaran digital. Kita masuk pada materi yang ketujuh yaitu kegunaan metode etnografi. Metode etnografi menawarkan berbagai manfaat seperti memahami perilaku digital secara mendalam tanpa harus mengganggu dinamika komunitas, mengakses data real time untuk menganalisis tren atau fenomena yang sedang berlangsung, menjangkau komunitas global tanpa batasan geografis, menyediakan data kualitatif yang kaya dengan wawasan lebih mendalam dibandingkan metode survei tradisional. Materi yang kedelapan yaitu tantangan dalam metode etnografi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, etnografi juga memiliki beberapa tantangan seperti yang pertama, etika penelitian, di mana peneliti harus menjaga privasi dan mendapatkan izin dari anggota komunitas online, menentukan apakah dapat dilakukan tanpa izin eksplisit. Yang kedua, validitas data. Identitas online bisa anonim atau palsu, sehingga perlu validasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu volume data yang besar. Komunitas online memiliki banyak percakapan yang terus berkembang, sehingga sulit untuk menyaring data yang relevan. Yang keempat yaitu perubahan cepat dalam dunia digital, di mana peneliti harus mengetahui tren, topik diskusi, dan dinamika komunitas dapat berubah dengan sangat cepat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesulitan memahami konteks budaya. Beberapa komunitas memiliki bahasa, istilah, atau norma khusus yang sulit dipahami oleh orang luar. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa metode etnografi adalah alat yang ampuh untuk meneliti fenomena digital, terutama di area di mana interaksi sosial semakin banyak terjadi secara online. Dengan pendekatan yang tepat, etnografi dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana manusia berkomunikasi, berinteraksi, dan membentuk budaya di dunia maya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.